Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Banyak orang ingin bertumbuh menjadi dewasa rohani dan hidupnya diberkati. Tuhan sudah memberikan rahasia untuk itu semua, yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Yosua 1 ayat 8, ayat yang terkenal berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Inilah janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Yosua dan umat Allah atau umat Israel, saudara. Dan pastinya itu juga berlaku kepada kita orang-orang yang percaya bahwa kunci keberhasilan dan keberuntungan di dalam perjalanan hidup kita adalah bila kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara, sehingga kita bertindak hati-hati, kita menjadi orang yang bijaksana sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dalam perjanjian baru, saudaraku, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada murid-muridnya, khususnya saudara Timotius, pentingnya mempelajari, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Dalam Timotius 3, 2 Timotius 3, saudara, ayat 15-17, firman Tuhan berkata seperti ini, "Ingatlah juga waktu dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 6 Rasul Paulus memberitahukan Timotius muridnya, dan juga pastinya memberitahu kita ada 4 manfaat dari firman Tuhan. Pastinya bila kita sungguh-sungguh membacanya, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan itu. Yang pertama, saudara, manfaat yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis dengan disdakalia. Artinya firman Tuhan adalah sumber positif, dapat mengajarkan hal-hal positif karena kebenaran dan doktrin kekristenan yang benar ditulis di dalam firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan saudara muridnya Timotius bahwa guru-guru palsu yang menyesatkan harus dilawan dengan kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan atau kitab suci. Dan manfaat yang kedua, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kata menyatakan kesalahan ditulis dengan elekmos, artinya saudara menyatakan atau menunjukkan kesalahan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, saudara. Firman Tuhan juga dapat menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Bagaimana, saudara, kita bisa membereskan dosa dan kesalahan kita. Jadi elekmos ini artinya juga, saudara, untuk menelanjangi kesalahan guru-guru palsu, saudara, pada saat itu. Banyak yang ingin menyesatkan, saudara, umat Tuhan, orang-orang percaya yang saat itu digembalakan oleh Timotius. Saat firman Tuhan berbicara kepada kita, menyatakan kesalahan, menyatakan dosa-dosa kita, saudaraku, kita harus bertobat. Kita harus akui dosa-dosa kita
dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sanggup mengampuni dan memulihkan kita. Manfaat firman Tuhan yang ketiga adalah firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis dengan epanortosin, artinya firman Tuhan itu dapat menegur, saudara, dan yang dapat meyakinkan seseorang menyimpang dan yang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Diperbaiki kesalahannya dan dikembalikan kepada jalan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu dapat mengubah, saudara, karakter kita yang buruk, karakter kita yang jelek, kelakuan kita yang jahat, yang kotor, yang dipenuhi dengan kenajisan-kenajisan dosa, saudara, menjadi karakter yang rohani, karakter yang baik, saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang keempat, saudara, manfaat dari firman Tuhan adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau saudara ingin mendidik anak kita atau orang dalam kebenaran, ajarkan dia firman Tuhan. Kata mendidik dalam kebenaran dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan paideia. Artinya, saudara, sistem pengajaran atau disiplin yang dipakai oleh orang tua Kristen yang rohani untuk mengembangkan sifat anaknya atau anak didiknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, sudah dalam konteks di sini, istilah ini berarti suatu sistem atau cara disiplin sesuai kebenaran firman Tuhan yang membawa seseorang, saudara, hidup yang dipenuhi dengan kesucian. Itulah manfaat firman Tuhan, saudara. Jadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saudara, ada 4, saudara, manfaat firman Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, saudara, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, saudara, disdakalia. Yang kedua, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, elegmos. Dan yang ketiga, saudara, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, epanortosin, saudara. Dan yang keempat, firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, paideia, saudara. Yosua 1 ayat 8 saya baca kembali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau setia sungguh-sungguh Tuhan membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam hidup kami Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.